Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok syariat akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sosiokultur di daerah kami yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetapi sebelum itu kami sajikan satu pantun untuk kalian semua. Kupu-kupu terbang melintang, betapa indah warna sayapnya. Kurang akrab jika tak sapa, sapa salam kelompok syariat. Saya awali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, fondasi utama adalah pendidikan. Kekuatan konteks sosiokultur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Mai Sokolvino, yang artinya rasa malu dan takut. Kedua, ngaku serasai, yang artinya memegang teguh amanat dan kepercayaan. Ketiga, budi sebahasa atau oli sinyemo-nyemo, yang artinya tata krama dalam berbicara. Dan keempat, subasetabea, yang artinya tata krama dalam bertingkah laku. Mai Sokolvino atau rasa malu dan takut. Asas ini sangat berhubungan dengan kerangka pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah penguasaan diri dan memanusiakan manusia. Karena itu, asas ini merupakan penanaman nilai-nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek keagamaan maupun aspek kepercayaan kepada leluhur. Hal ini diterjemahkan dalam petuah yang berbunyi Madorifo Papa Setete Madofolo Zikirullah, yang artinya bersandar pada pesan leluhur dan berpedoman pada zikirullah, atau istilah lain yang disebut adat matoto kitabullah. Selanjutnya, ngaku serasai atau memegang teguh amanah dan kepercayaan. Asas ini sangat berhubungan dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu penanaman budi pekerti yang mencakup nilai-nilai kebajikan, yaitu pembentukan watak atau karakter yang merupakan hasil dari gerak yang menimbulkan tenaga, dan pada akhirnya melahirkan sopan santun, kejujuran, termasuk menjaga amanah dan kepercayaan dalam penanaman nilai-nilai nyaku serasai. Yang ketiga, budi sebahasa atau oli senyemo-nyemo, artinya tata krama dalam berbicara. Asas ini sangat berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter, karena ia adalah usaha kebudayaan yang berhubungan dengan bimbingan dan tumbuhnya jiwa raga. Karena itu, budi sebahasa merupakan penanaman nilai-nilai dalam berkomunikasi antar sesama manusia. Nilai-nilai tata krama dalam berbicara dapat terlihat aplikasinya pada saat upacara-upacara ritual adat, acara perkawinan yang menggunakan adat tidore, maupun pertemuan-pertemuan antar para orang tua dalam kegiatan-kegiatan adat.
Penggunaan kosakata dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi pun jadi berbeda. Contohnya penggunaan kata makan. Dalam bahasa Tidore secara keseluruhan memiliki kata yang berbeda. Dalam bahasa Tidore, talesa, salake, sigora, oyo yang paling kasar adalah tofa dan ruju gale-gale. Seluruh kata ini berarti makan, namun penggunaannya tergantung pergaulan dan strata orang penggunaannya. Yang keempat adalah subasetabea atau tata krama dalam bertingkah laku. Asas ini juga berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena ia merupakan pendidikan karakter. Pendidikan yang diharapkan mampu mengarahkan kehidupan anak di masyarakat agar tidak menyimpang dari perilaku yang baik serta tata krama sesuai dengan kodratnya. Dan subasetabea merupakan penanaman nilai-nilai etika kesopanan yang berhubungan dengan tata krama. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sesuai dengan budaya daerah. Yang pertama adalah nilai religius. Kedua, menghormati orang yang lebih tua, menjaga syariat, budaya gotong royong, mandiri atau mawas diri. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas sesuai dengan kesepakatan kami adalah menjaga syariat. Tidore secara umum adalah masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, dan menjaga nilai-nilai kebaikan. Kata syariat bermakna suatu penghargaan yang mengandung nilai-nilai rendah hati dalam berperilaku dan pergaulan. Penanaman nilai-nilai kearifan syariat yang dimaksud adalah individu-individu dalam masyarakat Tidore secara keseluruhan memiliki sikap rendah hati walaupun memiliki jabatan yang tinggi dalam struktur lembaga adat maupun pemerintah. Suatu bentuk saling menghargai pada masyarakat Tidore yang diimplementasikan pada kata menjaga syariat adalah bentuk ungkapan perasaan yang seyogianya mendefinisikan bahwa orang Tidore tidak pernah berdiam diri ketika melihat orang lain dalam keadaan susah atau sengsara. Walaupun sesungguhnya dia sendiri masih membutuhkan pertolongan, tetapi ia menjaga sikap syariat dan menolong orang lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, peserta didik lebih fokus ke materi sehingga kurangnya pengembangan budi pekerti. Yang kedua,
Warga sekolah berasal dari berbagai suku sehingga kurangnya respon yang baik dalam menerapkan bahasa daerah. Yang ketiga, peserta didik cenderung menggunakan bahasa gaul yang berbeda dengan nilai luhur dan budaya bangsa kita. Solusinya, 1. Para pendidik lebih memaksimalkan pengajarannya, memacu peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik, memberi teladan baik dan semboyan Ki Hajar Dewantara disiapkan. Yang kedua, perlu adanya rapat dan sosialisasi terkait budaya. Dan yang ketiga, internalisasi budaya daerah dalam muatan lokal bahasa daerah. Berikut ini merupakan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan sesuai konteks kelas dan sekolah. Guru melakukan sosialisasi budaya malu dan takut. Siswa melakukan kegiatan cermin budaya malu dan takut, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran, batal puasa bersama. Terima kasih. Salam syariat. Oto Simore, Mabelo, lupa Malonga Ifa. Biar banyak budaya lain, jangan lupa budaya sendiri. Semangat!